Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur ibu-ibu sekalian, pada sore hari ini Allah memberikan keteduhan yang sangat nikmat bagi kita bersama. Semoga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Apapun yang diturunkan, yang diciptakan oleh Allah untuk kita, itu adalah merupakan kenikmatan bagi kita. Kalau pada sore hari ini Allah menurunkan hujan para ibu sekalian, maka doa kita adalah Allahumma sholli wa nafi'an. Semoga hujan ini membawa manfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua menjadi hamba yang bersyukur apapun keadaan, apapun cuaca, apapun kondisi, kita tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah memberikan maklumat. Maklumat itu pengumuman, ya. Maklumat Allah kepada semua makhluk, khususnya bagi orang-orang yang beriman. Karena Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini, semua adalah merupakan makhluk Allah. Ada makhluk Allah yang satu, yang sangat spesial, yang sangat istimewa, yaitu manusia. Di mana Allah mengistimewakan makhluk Allah yang satu ini, yaitu kita sebagai manusia. Kita itu diistimewakan oleh Allah. Kenapa? Karena kita diberi akal. Dengan akal kita dapat memilih dan memilah mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kalau orang sudah tidak memiliki akal, artinya orang yang tidak waras itu dia orang yang gila. Dia nggak bisa membedakan antara yang baik dan yang salah. Tidak bisa membedakan antara yang bersih dan yang kotor. Buktinya apa? Kalau kita melihat ada orang gila, dia jalan, makanan yang ada di sampah itu dia makan. Karena dia tidak punya kemampuan untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oleh karena itu, para ibu sekalian, bersyukurlah kita sampai detik ini, dan semoga sampai menjelang akhir hayat kita Allah menjadikan kita menjadi orang yang sempurna. Artinya apa, Bu? Kita sampai dengan akhir hayat kita dapat memilih, dapat menentukan mana itu barang yang baik dan mana barang yang tidak baik. Sehingga kita punya kemampuan. Kalau barang itu baik, amalan itu baik, Allah memberikan kemampuan kita untuk melakukannya. Dan kalau apa yang kita lihat itu tidak baik, semoga Allah menjauhkan kita dari barang tersebut. Makanya para ibu sekalian, kita kalau habis sholat, doa kita bagaimana? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bahwa barang itu baik. Kalau barang itu baik ya Allah, jangan Engkau kelabuhi mataku ya Allah. Sehingga kalau saya tahu barang itu baik atau perbuatan itu baik, maka saya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan. Dan tunjukkan pula kepadaku ya Allah bahwa perbuatan itu, kalau perbuatan jelek itu jelek, sehingga kami mempunyai kemampuan untuk tidak melakukannya. Artinya para ibu sekalian, doa ini adalah dengan harapan semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk memilih, untuk bisa membedakan bahwa barang itu baik atau buruk. Orang kalau sudah tidak bisa membedakan barang perbuatan baik dan buruk, apapun dia lakukan, pokoknya dapat uang, kerja,
Kerja itu baik atau buruk? Baik. Mendapatkan uang, mendapatkan hasil. Mencuri itu dapat uang bukan bu? Kalau nggak kondangan dapat. Tapi itu baik atau buruk? Nah ini kita doa kita sebagai seorang beriman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bahwa perbuatan itu atau barang itu baik sehingga aku dapat melakukan. Wa arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tibaa. Dan tunjukkan pula kepada aku ya Allah kalau perbuatan itu jelek atau barang itu jelek sehingga aku tidak melakukannya. Ini doa bagus Bu, supaya kita tidak ngawur mencari rezeki ya. Semua orang butuh kekayaan, tapi nggak ngawur minta ditunjukkan rezeki yang halal, minta ditunjukkan perbuatan yang baik. Kalau memang perbuatan itu jelek ya Allah, supaya saya punya kemampuan untuk tidak melakukan. Jadi kalau itu habis sholat, dikirnya ini juga masukkan Allahumma arinal haqqa haqqa. Coba Bu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Doa ini sangat baik Bu, agar kita itu bisa memilih dan memilah mana itu perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Jadi kalau berdoa itu Bu dengan harapan Allah itu mengabulkan doa kita sehingga kita menjadi manusia yang sempurna ya, yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, bisa membedakan antara rizki yang halal dan rizki yang tidak halal atau haram. Karena para ibu sekalian, orang yang sering memakan harta atau barang haram itu Allah pada saat menghisab, Allah akan membersihkan itu terlebih dahulu. Artinya dia harus bertobat dulu agar dirinya menjadi bersih, sehingga pada saat dia wafat Allah segera akan apa? Kalau orang berbuat salah itu di penjara itu dievakuasi, diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para ibu sekalian, sampai makan pun para ibu sekalian, mencari rezeki pun di Islam itu diajarkan. Carilah rezeki yang halalan, barokah, thayyibah. Carilah rezeki yang halal, barokah dan thayyib, yang baik. Artinya halal itu memang diperoleh dari rezeki yang halal, bukan yang haram, tidak mencuri. Thayyibah yang baik. Allahumma rzuqni rizqan wasi'an halalan thayyibah. Yang thayyibah itu yang apa? Gak ngawur Bu. Kalau Islam melarang kita makan barang makan babi, ya kita hindari itu. Jadi rizqan wasi'an, rizki yang luas, wasi'an halalan, yang halal, thayyibah dan yang baik. Artinya para ibu sekalian, semoga apa yang masuk ke dalam diri kita ini benar-benar rezeki yang baik, yang halal dan thayyib ya. Thayyib, halal dan rezeki rizqan wasi'an, rezeki yang banyak, yang luas, halalan, yang halal dan thayyib. Tidak asal banyak Bu, kalau nggak usah. Ya, artinya doa itu memang para ibu sekalian apa ya? Doa itu kan permohonan ya, permohonan kita kepada Allah. Dan setiap kali kita membaca doa itu dengan harapan doa kita itu dikabulkan atau tidak oleh Allah. Tentu dengan harapan doa kita itu dikabulkan. Makanya kalau membaca doa itu harus ada tata cara
semuanya, ya, menghadap kiblat paling tidak. Makanya doa zikir setelah sholat itu masih bagus, karena posisi kita masih menghadap ke kiblat. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa maklumat atau pengumuman Allah para ibu sekalian? Coba ibu buka Quran surat ke-51. Sudah ketemu? Apa surat apa itu? Ad-Dariyat. Ad-Dariyat ya. Ayatnya 56. Sudah, saya minta dibaca yang ada di depan saya, yang posisinya duduk di depan saya. Monggo salah satu membaca yang suaranya keras. Putri. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya. Enggak pakai insa. Wal insa illa liya. Artikan. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ayo diulang. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia dan aku Nah, ayat ini Pak Ibu sekalian menerangkan sesungguhnya Allah menciptakan makhluk di alam ini tujuannya disuruh apa Bu? Menyembah, untuk beribadah kepada Allah. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia di dunia ini, melainkan kamu sekalian itu aku perintahkan dan kamu semua itu menyembah kepada Illa liya'budun, menyembah. Jadi kalau kemudian ada orang tuh ya sudah dikasih maklumat, dikasih pengumuman di dalam surat Ad-Dariyat ayat ke-56 ini bahwa Allah mengatakan, wahai manusia, jin dan makhluk yang ada di bumi, kalian semua itu tidak aku ciptakan ke bumi ini melainkan kamu harus menyembah kepada, harus beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi kalau bisa ya, ada orang hidup di dunia, pekerjaannya itu nggak pernah sholat, nggak pernah menyembah kepada Allah. Kira-kira menyalahi nggak dengan ayat ini? Nyalahi. Woro-woro Allah itu pengumumannya Allah. Kamu sekalian ini nggak aku ciptakan ke bumi, melainkan kamu harus menyembah dan beribadah. Dan nanti para ibu sekalian di akhirat, orang-orang yang hidup di dunia, khususnya manusia, yang memang merupakan makhluk Allah yang paling sempurna ya. Kita dengan binatang itu sama, punya kaki, punya tangan, punya badan, punya mata, punya telinga, punya kepala, punya perut, punya mulut, punya. Apa yang membedakan? Akal, pikiran. Akal pikiran tidak diberikan oleh Allah, melainkan kepada manusia. Sehingga dengan akal pikiran itu manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya kalau kita sudah diciptakan oleh Allah menjadi manusia, jangan ngawur. Mencari rezeki juga demikian, jangan ngawur. Carilah yang baik-baik saja. Jangan cari yang tidak baik. Carilah rezeki yang halal saja. Jangan kamu mencari rezeki yang tidak halal. Kenapa? Karena kamu diberi akal pikiran. Kamu diberi akal pikiran agar bisa membedakan mana itu yang halal dan mana yang tidak halal.
Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan diturunkannya ayat di surat Az-Zariyat tadi itu, maka para ibu sekalian, Allah memberikan sanksi pada siapa yang menyembah kepada Allah. Karena perintahnya kan, aku tidak menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini agar mereka menyembah kepadamu. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah, coba dibuka surat Al-Baqarah. Surat kedua, ayatnya 21. Saya minta sebelah kanan saya yang membaca. Yang keras. Yang bagian belakang. Coba. Oh iya, betul. Iya, betul. Ayat 21. Pasangan ini yang enggak biar dengar. Nah, ibu-ibu sekalian, dari surat Az-Zariyat tadi, surat ke-51 ayat 56 tadi dilanjutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, tanpa kecuali laki, perempuan, beriman, tidak beriman, semua manusia yang ada di bumi dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia yang ada di bumi, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Karena kamu hidup di bumi ini tidak kemudian merujuk orang-orang bodoh. Kamu ada di dunia ini berproses. Dia tentu. Apa kemudian tiba-tiba muncul putri? Dari mana asal usulnya? Kamu ada di bumi itu melalui proses. Wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Karena kamu ada di dunia ini karena kekuasaan Allah. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian semua. Walladzina min qablikum, dan menciptakan makhluk-makhluk manusia-manusia sebelum kamu. Kenapa para ibu sekalian? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi pada saat dipanggil itu para ibu sekalian, ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, tanpa kecuali dia beriman atau tidak beriman dipanggil semua oleh Allah. Dia laki atau perempuan dipanggil semua oleh Allah. Dia muda atau tua atau anak-anak dipanggil semua oleh Allah. Ya ayyuhan nas. Bukan ya ayyuhal mu'minun, bukan. Bukan ya ayyuhal muslimun, juga bukan. Kalau ya ayyuhal mu'minun, yang dipanggil orang beriman
saja, wahai orang-orang yang beriman. Kalau yang dipanggil ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang muslim. Tidak. Yang dipanggil oleh Allah di sini adalah ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia yang ada di bumi tanpa kecuali. Yang tinggi, yang pendek, yang gemuk, yang kurus, yang laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, semua dipanggil oleh Allah. Disuruh apa ibu sekalian? Budullah. Budu rabbakum. Sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian semua. Makanya Bu ya, kalau kita nggak pernah ngaji, sekali lagi ngaji nggak pernah diartikan, kita nggak akan tahu kalau ada pengumuman ini. Makanya sebaik-baik ngaji itu setelah dibaca kemudian diterjemah. Masih sehari kita baca ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita tak pernah menerjemahkan, kita tak ngerti apa sih artinya ayat itu. Ternyata ayat itu merupakan pengumuman dari Allah. Wahai semua manusia, sembahlah Tuhan kalian. Jangan menyembah berhala, jangan menyembah pohon, jangan menyembah makhluk halus, jangan menyembah gunung, jangan menyembah pohon beringin. Tetapi yang harus kita sembah siapa Bu? Rabbakum, Tuhan kalian. Siapa sih Tuhan kalian itu? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Apakah kalian merasa kemudian kalian ini berada dengan dirinya tanpa ada yang menciptakan? Begitu Bu. Kemudian kita itu ada di dunia, tidak ada yang menciptakan. Seperti itu Bu. Tentunya adanya sesuatu itu ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Walladzina min qablikum, dan juga menciptakan orang-orang sebelum kamu ratusan ribuan tahun yang lalu, yaitu sejak turunnya Nabi Adam. Itu semua adalah merupakan ciptaan Allah. Ya Allahum tattaqun. Dengan kita meyakini bahwa kita ada di dunia ini, ada yang menciptakan, ya. Dan tentunya yang menciptakan itu tidak sia-sia. Nanti kalau kamu sudah diciptakan di dunia, kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Harus menjalankan SPJ, ya SPJ ya, SPJ ya. Surat pertanggungjawaban. Kalau kita habis dapat dana bosnan siapa staf bosnan, itu buat SPJ laporan duitnya kayak apa? Yaitu buku, laptop, yaitu buku ini ada SPJ-nya. Kita juga nanti demikian para ibu sekalian. Kalau diberi kesempatan untuk hidup di dunia 50 tahun, selama 50 tahun itu kamu menggunakan buku apa saja? Berapa ibadah yang telah kamu kerjakan? Berapa dosa yang telah kamu lakukan? Berapa kesalahan yang telah kamu perbuat? Berapa amal soleh yang telah kalian lakukan? Itu akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya para ibu sekalian, kita hidup ini hari berhati-hati. Karena suatu saat nanti kita disuruh laporan Bu. Si Fulana dipanggil. Kamu hidup di dunia 61 tahun, ayo laporan. Apa saja yang telah kamu lakukan selama 61 tahun? Amal apa saja yang telah kamu lakukan? Dosa apa saja yang telah kamu perbuat selama 60 tahun? Semua akan dimintai pertanggungjawaban.
SPJ-nya nanti akan diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian laporan kita itu membawa hasil yang baik, tentunya Allah innallaha la yuhibbul mi'at. Allah tidak akan pernah selisih, Allah tidak akan pernah ingkar, Allah tidak akan pernah bodoh atas janji-janji yang telah diberikan. Allah akan memberikan surga kepada hamba-Nya yang taat beribadah kepada Allah, dan Allah akan memberikan balasan neraka kepada hamba-Nya yang banyak melanggar tentang aturan-aturan. Semoga para ibu sekalian sampai saat ini kita menjadi hamba Allah ya, yang melaksanakan semua perintah Allah, di antaranya dengan duduk ini melaksanakan perintah Allah. Mbak Nani, Bu Nani ini pun jauh-jauh dari gedung kami, naik kelas lagi. Tentunya persiapannya lebih lama Bu Nani daripada kita yang tinggal di sini. Pahalanya pun juga banyak Bu Nani daripada kita. Dia jauh dari Tembong ya. Jadi kan kalau mau pengajian persiapannya jam berapa Mbak Nani? Mandi sudah jam berapa? Ya, persiapan kalau pagi mau berangkat pengajian jam 12 sudah mulai persiapan, rumahnya jauh. Yang rumahnya dekat setengah papat kadang-kadang di Agung. Kalau pahalanya banyak Bu Nani jangan iri Bu, ya. Agung jam 12, Toto jam 1, hari mono. Ya. Naik kelas lagi, kelas ada 1 jam. Kalau pandai-pandai ada 1 jam ya. Nah, mulai habis zuhur sudah persiapan. Tapi kita kadang-kadang meriasan keresetan. Mentang-mentang mau main kerja. Jadi ganjarannya kan gak ngikut ini. Iya, jangan ini. Dulu ada seorang sahabat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini kakinya pincang. Setiap sholat jamaah 5 waktu dia mesti ada di stop paling depan. Mesti berjamaah dengan Nabi. Tidak pernah lolos. Suatu saat, pada saat sholat jamaah mau dimulai, Nabi mencari jamaah ini mana bapak ini kok nggak ada. Ditanyakan kepada jamaah yang lain, siapa yang tahu pulang ini kok nggak hadir di jamaah? Semua nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu rumah sahabat ini? Nggak ada yang tahu. Karena jauh ya dengan masjid. Kalau orang yang dekat dengan masjid mungkin siapa ini ya? Untung, Jati, rumahnya mana? Oh Kalimas Barat, oh Kerang. Karena dekat dengan masjid. Ada yang tahu rumahnya Mbak Nani itu? Ada yang pernah rumahnya Mbak Nani? Pernah ya? Jauh boten Bu? Jauh di kalian di pulau, kalian jenengan. Jauh Mbak Nani. Dan nanti kalau pahalanya banyak Mbak Nani jangan ikuti. Mbak Nani mulai Pak Les dari kereta. Maka pada saat sahabat ini tidak melaksanakan sholat berjamaah, lalu bertanya, mana orang yang biasanya sholat berjamaah ada di stop ke depan? Para sahabat ditanya, tidak ada yang tahu. Kemudian dari berita di Kresek ya sama Nabi itu, kemudian semuanya itu melewati gunung dan gunung. Dan itu kalau sholat berjamaah nggak pernah. Maka pada saat Rasulullah menemukan keluarganya dikatakan, mana si pulang ini? Bertanya istrinya, dia selamat mengalami Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan dan berdoakan dia tidak mendapatkan rumah di surga. Luar biasa. Walaupun
dengan kaki yang tidak sempurna, dengan perjalanan yang cukup lumayan jauh untuk menuju ke masjid, dia nggak pernah telat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kadang ada yang rumahnya pepe banget. Kalau sudah muadzinnya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, saya berangkat. Mentang-mentang orang jadi masjid, saya jadi iqamah baru berangkat. Makanya para ibu sekalian, ada orang yang punya pandangan begini. Aku juga ingin orang masjid bagus kok. Setiap orang azan dengan mau berjamaah juga dekat. Tapi setan juga gak tinggal diam kok. Alah, orang mau pedek kok ceritanya. Gak usah kali ini kok komat berangkat orang itu. Setan gak akan tinggal diam menggoda kita. Ya bu, betul. Malah pemain pedek masjid, imamnya Allahu Akbar baru dia lari-lari ikut sholat berjamaah. Beda dengan orang yang rumahnya jauh, dia ada sebelum muadzin melantunkan azan. Tentunya sudah alangkah indahnya rumah di masjid saat di awal waktu sudah hadir, tentunya pahalanya juga berbeda. Oleh karena itu para ibu sekalian, aku tidak menciptakan jin dan manusia ke muka bumi ini, melainkan aku perintahkan kalian semua ini untuk menyembah dan beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak ciptakan di dunia bukan untuk bersenang-senang saja, bersenang-senang boleh. Tetapi tujuan Allah menciptakan kalian di muka bumi itu adalah untuk menyembah dan mengabdi kepadaku sebagai Khalik, sebagai pencipta. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ibu sekalian, kalau kita diciptakan oleh Allah, disuruh untuk menyembah kepada Allah, karena Allah adalah zat yang menciptakan kita, maka Allah nanti akan menjadikan kita lebih baik atau berbeda dengan manusia-manusia yang lain. Makanya di akhir Al-Baqarah tadi ditutup dengan apa bu? La'allakum tattaqun. Kalau kamu menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi larangan Allah, melaksanakan perintah Allah, kalian nanti semua akan menjadi orang-orang yang seperti perintah puasa para ibu sekalian, yang insya Allah bulan Maret tidak berpuasa. Ada yang masih punya utang, yang masih muda-muda, yang masih punya utang segera dilunasi. Jatuh tempo sudah dekat. Ya, jangan ditunggak, jangan dirapel tahun depan. Tapi yang masih muda-muda, ayo segera. Pertengahan Maret insya Allah, ya Maret ya. Pertengahan Maret insya Allah sudah masuk bulan Ramadan. 9 atau 11 gitu. 11. Tanggal 10 Maret sudah masuk bulan Ramadan. Semoga Allah ya masih mempertemukan kita semua di bulan Ramadan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan secara sempurna. Dan insya Allah para ibu sekalian, dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan, Allah akan menjadikan diri kita semakin menjadi orang yang bertakwa. Artinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, aku perintahkan kepada kalian.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Aku perintahkan kalian itu 1 tahun 1 kali untuk melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan. Karena kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang zaman dulu, zaman Nabi itu juga diperintahkan demikian. Melaksanakan puasa agar kalian nanti pada saat akhir hayatnya menjadi apa, Bu? La'allakum menjadi orang yang bertakwa. Apa keistimewaan orang yang bertakwa? Allah akan menempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibu semua kita semua itu ya menjadi di akhir hayat kita menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu dimuliakan oleh Allah nanti di akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah akan memuliakan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Jadi untuk dimuliakan di sisi Allah tidak cukup sekedar Islam. Karena yang dimuliakan di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Makanya Allah memerintahkan kita puasa supaya kita dapat simbol atau merek takwa. Karena kalau kita sudah punya label takwa, nanti di akhirat akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mungkin, amin ya rabbal alamin. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ciri orang-orang, tanda-tanda atau ciri orang-orang yang selalu mentaati perintah Allah. Cirinya apa? Oh, yang putih, yang tinggi, atau yang pendek, atau yang hitam pekat, atau yang salawatan? Bukan. Kata Allah, ciri orang yang memenuhi panggilan Allah yang pertama, dia adalah orang yang beriman. Kalau nggak punya iman, kok nggak akan mungkin kita mau udah gerimis berangkat pengajian kalah oleh gadang sintuk ini dibelani teko kedungan. Bukan belani jajan, Bu, karena ketakwaan kita kepada Allah. Kalau kita hanya belani jajan dan air segelas, nggak nutup. Lainnya kita nggak itu men. Lek. Oh, naik grab lagi, Bu. Coba naik grab. BP paling kali mulai saya. Mulai saya BP 30.000. Dorong ini pakai. Kata pun dikali sampai kali nanti. Anak nggak kali. Saya transportnya, grabnya. Naik air segelas, sampai gajah, nggak foto, nggak nyucuk. Dia nggak mengejar kue dan minum, dia yang dikejar adalah untuk menambah ketakwaan kita pada kuliah itu mana? Kalau kata samsak angin, berapa grabnya? Nanti nggak numpak grab kita tahu itu. Jangan iri ganjarannya Mbak. Nanti balik kuliah pun ini Bu, kata beliau berdua ini yang rumah aja, kedendek. Ini kan kedendek ya, kedendek, kita samsak. Mendung-mendung lah, paling mulai Bandung tak bilang berjalan itu gila, restaurasi. Bukan itu yang kita cari, itu menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah. Apa sih iman itu tak ada apa? Jadi yang pertama, orang-orang yang memenuhi panggilan Allah itu adalah orang yang beriman. Coba dibuka surat Al-Imran, surat ketiga. Ayatnya 102, yang sebelah kiri yang baca Ibu Sifah atau Ibu Anissa.
Surat kedua 3 ayat 102. Bu Sifat yang baca. Surat 3 ayat 102. Artikan Bunis. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dalam keadaan muslim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. 1, 2, 3 katanya dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Laksana apa ya Allah? Ittaqullah. Takwalah kalian kepada Allah. Tunjukkan ketakwaanmu, saya tunjukkan ketakwaan saya. Masih mendong petang saya berangkat ngaji. Yang dipanggil itu orang muslim. Orang muslim, bahkan ini orang muslimah. Burianya orang muslimah. Dipanggil, wahai orang-orang yang beriman. Tunjukkan ketakwaanmu kepada Allah. Masih yang rintik-rintik mendungi petang waktu ngaji selama gerakan. Ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Takwa sebagai apa? Hak Allah. Takwa benar-benar. Gak 50%, 100%. Mau udah ini kelesetan sama apa enak. Nggih. Wanget karo kami lepek panas. Gak aku ngaji. Perlu menunjukkan kepada Allah bahwa ini adalah bukti ketakwaanku kepada Allah. Masih udan, gerimis, masih naik Grab, naik Gojek, saya berangkat. Karena ini adalah merupakan panggilan Allah untuk bertaklim, untuk mengaji. Bunis tadi naik apa? Naik sepeda motor. Boleh kau jalan, kau lain. Oh, enak udah. Ada yang naik becak. Apakah itu sia-sia? Enggak, jangan merasa itu sia-sia. Nanti ada pahala di sisi Allah. Bunis pada tanggal 9 Januari 2024 jenengan berangkat ngaji dalam keadaan mendung mulai kritis saudara kritik. Semoga ini menjadi keberkahan di dalam hidup. Catatannya ada nanti di sisi Allah. Nggak akan tersinsal. Jenengan lah nenek lagi mau yang dia kertas mau. Aku nenek kertas mau katanya ini lari dibongkar kasih Allah nggak akan pernah kesinsal datang. Catatan sekecil apapun, sebesar apapun tidak akan pernah lalai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah lari tanggal 9 Januari 2024. Putri, dengan pengajian Green sana kotak posisi Putri udah ngomong pokok. Lulus suku, goreng rendang, ya, anget-anget. Apalagi tadi Mbak Ida tadi buat apa nih kamel, kamel kayak enaknya apa? Kokes. Di tangan apa kalau apa kena mesti dibagi-bagi. Di tangan dia kok apa deh? Nikmati hujan rintik-rintik. Nanti di sisi Allah akan ada catatan semua. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Takwalah kepada Allah, jangan separuh-separuh. Hak Allah.
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dulu ya. Jangan mati dulu sebelum kalian menjadi orang-orang muslim sejati. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita belum siap menjadi muslim sejati, jangan kepingin mati dulu. Banyak menabung amal soleh. Ya. Wes, males. Nang donya ya sikil wis liru-liru. Siraman lu darah tinggi, kencing manis. Terus ya Allah, pun kula pasrah. Pinten sang jenengan niku pun pinten. Sanggupe pun kata. Jangan kalian mati dulu sebelum kalian mati dalam keadaan muslim yang sebenar-benarnya. Semoga ibu sekalian, ini materi ini masih banyak, ini masih baru iman saja. Nanti akan saya teruskan bulan depan. Sampai catat ibu dong. Sampai Quran surat ketiga ayat 102. Jangan kalian mati dulu, jangan mengharap mati dulu sebelum kalian menjadi muslim yang sejati. Loh, apakah sekarang muslim saya ini masih diragukan? Semoga menjadi muslim yang baik. Tetapi para ibu sekalian, kita berharap di tahun 2024 ini muslim kita, iman kita, Islam kita, akhlak kita, ibadah kita lebih baik daripada tahun 2020 ini. Amin ya Tuhan. Semoga ibu sekalian sedikit yang saya sampaikan akan menambah bekal kita untuk mengisi kebaikan-kebaikan, untuk mengisi sisa-sisa hidup kita dengan memperbanyak amal soleh. Tentunya para ibu sekalian, bagi dia yang tadi bawa kue yang dibagikan ke jenengan, itu di hadapan Allah ada nilai sendiri. Kalau Mbak Nani kelebihannya tempatnya jauh tapi dia rajin. Kuliah itu juga tempatnya di sana, tapi dia mau berangkat. Pahala yang berbeda dengan kita yang rumahnya dekat dengan Allah. Semoga kita semua para ibu sekalian menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya para ibu sekalian, kalau kita ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, kita harus taat ya, taat sami'na wa ata'na kepada Allah. Kepingin dicintai Allah tapi nek dikongkon ibadah rasa-rasa, dia boten sakit nyambung, ya. Kita saja dengan anak kita, anak yang nurut dengan yang tidak nurut, ya beda. Anak yang nurut itu nanti akan diberikan keistimewaan oleh orang tua. Anak ini jadi nurut, enggak nurut kok kepingin disayang, nggak mungkin. Ya mungkin disayang, tetapi tidak seperti yang nurut. Kita sebagai hamba juga demikian, sekalian. Semoga kita menjadi hamba yang taat kepada Allah, taat melaksanakan perintah Allah, taat menjauhi larangannya Allah, dan menjadi hamba yang pandai bersyukur apapun kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Ya Allah, aku sampai umur sulit kok orang kerja kok balik, itu namanya tak pandai bersyukur. Syukur-syukur dia manut balik. Sehingga dua. Nah, kalau kita melaksanakan ibadah, kita harus melihat ke atas jauh. Wong ibu kok iso yo melaksanakan ibadah seperti itu, kenapa saya tidak bisa? Pada saat kita melihat harta, jangan melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Alhamdulillah, masih orang kebalen-kebalen, Allah memberikan kesempatan saya bisa bernaung dari panasnya matahari, kita bisa bernaung dari rintikan hujan. Walaupun ngontrak, tidak apa-apa. Syukur-syukur punya rezeki untuk ngontrak. Semua yang telah diberikan oleh Allah patut kita syukuri. Kalau kita kepingin diapakan? Ditambah. Lakin syakartum. Apa keterusannya? La azidanakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Kalau kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita, kita kufuri. Alah, kebiasaan
Allah, aku kok sampai bukan yang dia tepuk balik terus. Itu namanya tak bersyukur. Apa kata Allah? Inna adabi lasyadid, kamu akan aku timpahkan adab yang sangat. Apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, patut kita syukuri agar ditambah oleh Allah. Ya. Jadi apapun yang kita miliki sekarang harus disyukuri, Bu. Berdasarkan ayat lakin syakartum la azidannakum, kita harus yakin. Kalau kami pandai bersyukur, aku tambah. Walakin kafartum, jika kamu nggak bersyukur, jika kamu ingkar, jika kamu sering ngeluh, jika kamu sering ngesolong, inna adabi lasyadid, tunggu, aku timpakan adab yang sangat pedih kepada kamu. Matur nuwun Ibu sekalian atas perhatiannya. Semoga apa yang kita lakukan sore ini menjadi catatan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya Allah ada Bu Karantina. Bu Yatina, Masya Allah. Ini yang paling siap. Bu Yatina, ada Mbak ini. Aduh semuanya saya sebutkan satu-satu. Ini ada catatan, ada potret di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada sore hari ini kita dihadir di majelis taklim ini dalam rangka untuk thalaqul ilm. Semoga akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda kelak pada saatnya. Matur nuwun, mari kita tenang sebentar, kita membaca doa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Qudus, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang suka membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami pada agama-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang suka membolak-balikkan hati. Tetapkan hati kami pada agama-Mu ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha mendengar, dengarkan dan kabulkanlah doa kami ya Allah. Engkau adalah Zat yang Maha menerima taubat, terimalah taubat hamba-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kumpulkanlah kami di dunia bersama orang-orang yang baik,
Dan kelak di akhirat kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang baik pula ya Allah. Jauhkanlah kami semua dari siksa api neraka. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasihanilah dan sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka dulu telah mengasihani dan menyayangi kami pada saat kami masih kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kumpulkanlah kami di dunia bersama orang-orang yang baik dan kelak di akhirat dengan orang-orang yang baik. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.